Nggak tahu kenapa, chapter 2 The Nun ini lebih enak aja ditonton dan kerasa melo-melo bucin. The Nun 2 dirilis di Indonesia pada 6 September kemarin dan menampilkan karakter dari film pertamanya yaitu Suster Irene yang diperankan oleh Taissa Farmiga dan Maurice atau Frenchy yang diperankan oleh Jonas Blucke. Nah, di awal film kedua, karakter ini berada di setting yang terpisah dan pertemuan keduanya akan menjadi ending filmnya. Masuk ke plot ceritanya dulu ya. Film dimulai pada tahun 1956 di mana Romo Noiredd dan Jacques sedang berada di gereja melakukan tugas sehari-hari. Namun insiden terjadi di mana teror falak muncul kembali. Romo Noiredd yang memeriksa altar tiba-tiba tubuhnya terangkat melayang dan terbakar. Jacques yang masih kecil sontak ketakutan dan lari. Di sini peran Suster Irene dimulai. Dia dipanggil dan ditugaskan oleh kardinal untuk menyelidiki serangkaian kematian di seluruh Eropa yang dikaitkan dengan munculnya falak. Suster Irene dipilih karena pengalaman sebelumnya dengan iblis. Dia melakukan perjalanan ke Tarascon dengan Suster Debra. Nah, sekarang kita lihat kabar Maurice atau yang sering dipanggil Frenchy. Dia sekarang bekerja di suatu asrama wanita di mana dia berteman baik dengan seorang siswa bernama Sophie dan seorang guru sekaligus ibunya Sophie, Kate. Mereka bertiga di sepanjang film memang menunjukkan ketertarikan satu sama lainnya, layaknya sebuah keluarga. Hal ini bisa dilihat saat Frenchy menolong Sophie yang seringkali menjadi korban perundungan atau bahasa kekiniannya bullying oleh beberapa siswa lain. Seiring berjalannya waktu, di beberapa scene Sophie mulai merasakan adanya kejanggalan di asrama dan pada Maurice. Hal ini terjawab dalam perjalanan misi Suster Irene yang mendapat penglihatan Maurice meminta tolong padanya. Suster Irene mulai menyadari kalau falak ternyata selama ini bersemayam di tubuh Frenchy. Adegan ini ditunjukkan pada film pertama The Nun, di mana falak sempat merasuki tubuh Frenchy saat menyelamatkan dirinya. Selain penglihatan tentang Frenchy, Suster Irene juga mendapat penglihatan tentang Saint Lucy, seorang martir yang dibakar dan dicongkel matanya oleh orang-orang kafir pagan. Saat mengunjungi perpustakaan Palais des Papes, baik Suster Irene maupun Debra akhirnya paham kalau falak adalah seorang malaikat yang ditolak oleh Tuhan. Lambang pada Rosario Romo Noiredd di awal film yang diterima Debra adalah lambang keluarga Saint Lucy tadi. Meskipun Saint Lucy dibakar, secara ajaib tubuhnya tidak hangus sedikit pun. Matanya yang dicungkil juga ditemukan oleh keluarganya kembali. Seorang pustakawan menambahkan kalau ternyata falak memburu dan membunuh seluruh keturunan Saint Lucy karena menginginkan peninggalan matanya tadi, yang ternyata disimpan di sekolah asrama tempat Frenchy bekerja. Disinilah puncak pertemuan Suster Irene dan Frenchy yang sayangnya malah kambuh kesurupan falak. Pertarungan religius Suster Irene dan Suster Debra versus Frenchy dan falak berlangsung cukup menegangkan. Sayangnya mata Saint Lucy berhasil dimiliki oleh falak yang bikin itu dedemit menjadi OP parah. Suster Irene diperlakukan persis seperti Romo Noiredd di awal film. Tubuh Suster Irene terangkat, melayang dan dibakar. Mukjizat terjadi. Tubuhnya tidak hangus dan terungkap ternyata Suster Irene adalah keturunan Saint Lucy. Suster Irene dan Suster Debra merapalkan doa yang digunakan dalam perayaan Ekaristi Kristen dan tong-tong anggur tua di dalam ruangan itu menjadi darah Kristus yang membasahi falak dan membakar balik iblis tersebut. Frenchy selamat, falak musnah. End of story.
Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, bagi yang udah nonton, sadar nggak sadar, sebenarnya kita bisa lihat benih-benih cinta antara Suster Irene dan juga Frenchie. Terlihat cara pandang keduanya, didukung angle kamera dan juga slow motion, menunjukkan Suster Irene yang simpatik terhadap Babang Brewok ini, sosok yang dulu sempat menyelamatkan hidupnya. Namun, ibarat lirik ayat-ayat cintanya Rosa, Suster Irene harus meninggalkan perasaannya karena panggilan untuk melepas keduniawian dan menjadi suster. Aduh, dalam ya. Frenchie di sini merepresentasikan seorang gypsy. Kalian bisa googling sendiri untuk lebih detailnya ya. Gypsy itu adalah sebutan warga Eropa, khusus orang Rumania yang hidupnya nomaden dan selalu digambarkan menjadi pembawa sial di mana kedatangannya dianggap meresahkan. Nah, stereotip ini muncul dan digambarkan secara halus di film ini, di mana Frenchie menjadi inang falak yang menyebarkan teror ke penjuru Eropa. Nilai-nilai woke culture seperti di review The Little Mermaid sebelumnya juga terrepresentasikan di film ini. Suster Irene menjadi sosok wanita sebagai the main problem solver. Frenchie menjadi seorang pria yang jadi damsel in distress alias pihak tidak berdaya yang harus diselamatkan. Selain itu, stereotip gypsy pembawa masalah masih berulang, tapi juga enggak sepenuhnya tercerminkan jelek. Secara, Frenchie digambarkan ramah, anti-bullying, rela berkorban demi Suster Irene. Cuma ya, itu tadi, takdir suci tidak mempersatukan keduanya. Ada yang bilang, puncak rasa cinta itu adalah saat kita bisa ngelepasin. Aduh, sakit. Oh, kalau orang-orang kayak kita ya, jatuhnya kena mental deh ya. Ya udah, mari meratapi nasib dan tunggu review selanjutnya. Bye. Ketika ku bersun